Nah, jadi di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya, berbagi cerita kepada kalian ya, khususnya teman-teman TKI, terlebih lagi TKI kosongan ya, dan buat netizen-netizen Malaysia juga. Jadi di sini saya ingin bercerita sedikit mengenai busuk-busuknya pegawai imigrasi Malaysia, borok-boroknya, jahat-jahatnya pegawai imigrasi Malaysia. Jadi mungkin kalian selama ini beranggapan ya, khususnya kalian orang-orang Malaysia, mungkin kalian beranggapan kalau pegawai imigrasi kalian itu memiliki integritas kerja yang sangat tinggi, jujur ya. Tapi di sini saya akan cerita sedikit ke kalian. Sebenarnya seperti apa sih pegawai imigrasi kalian itu? Dan bagaimana cara pegawai-pegawai imigrasi kalian itu dalam mencari uang terhadap warga asing. Jadi pegawai imigrasi itu, kalau saya lihat ya, kebanyakan ya, itu tidak lebih seperti perampok ya, perampok, pemeras warga-warga asing. Jadi saya cerita sedikit. Jadi kalau pati ataupun ini ya, pekerja-pekerja asing yang kosongan ataupun warga asing yang overstay, yang tinggal lebih masa di Malaysia itu, dan mereka tertangkap oleh immigration ataupun polis, kemungkinan mereka akan, pasti bukan kemungkinan lagi ya, pasti mereka akan naik mahkamah dan dijatuhi hukuman karena mereka melanggar undang-undang tentunya. Jadi setelah mereka menjalani hukuman, bisa jadi mereka menjalani hukuman itu di Kajang ya, penjara Kajang. Jadi setelah mereka menjalani hukuman bisa 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ataupun setahun ya, terserah dari putusan hakim lah. Jadi setelah mereka menjalani hukuman, mereka kemudian akan dioper ya. Jadi istilahnya itu sambung gari. Jadi mereka akan sambung gari di camp immigration. Jadi namanya aja sih camp immigration. Sebenarnya itu penjara ya, penjara immigration ya. Jadi kalau warga asing itu mengenalnya dengan istilah camp immigration, tapi sebenarnya itu penjara immigration. Jadi tetap aja kita dikurung. Bahkan lebih ini ya, lebih parah ya, lebih tersiksa lagi di penjara immigration daripada di penjara Kajang. Jadi kalau di penjara immigration itu kita akan dikurung terus. Jadi dikurung terus, pencahayaan pun kurang, jadi ruangan penjara itu bisa dibilang gelap lah. Jadi kita sangat jarang terkena matahari langsung kalau di penjara immigration ini. Itu yang saya tahu ya, kalau di penjara di camp immigration Bukit Jalil ya. Kalau di camp immigration yang lain saya kurang tahu. Oke, jadi kalau di camp immigration Bukit Jalil itu penjaranya itu ada blok E, blok B, blok C, blok D. Jadi blok E sama blok B itu biasanya untuk penjara laki-laki ya, pria. Kalau yang blok C itu biasanya untuk tahanan yang reman. Jadi tahanan-tahanan yang reman lah, masih dalam masa reman. Jadi belum naik mahkamah, belum jatuh hukuman. Jadi dimasukkan di blok C. Sedangkan blok D itu biasanya itu untuk tahanan-tahanan warga asing yang perempuan ya. Jadi blok E, blok B itu tahanan warga asing yang pria, yang laki-laki. Blok D itu tahanan yang perempuan. Sedangkan blok C tadi itu tahanan untuk ini, tahanan untuk reman ya. Reman itu maksudnya yang belum naik mahkamah, yang belum jatuh putusan hakim, yang belum dipenjara. Nah, jadi dimasukkanlah di blok C. Jadi saya mau cerita nih, bagaimana cara-cara pegawai-pegawai immigration itu dalam mencari duit. Jadi di tiap blok itu ada blok E, B, C, D itu, dia di tiap-tiap blok itu ada pegawai immigration yang menjaga dan dikepalai oleh satu orang ini, kepala blok namanya ya. Jadi blok E ada kepala bloknya, blok B ada kepala bloknya, blok C ada kepala bloknya, begitu juga dengan blok D. Jadi tiap blok itu ada kepalanya. Jadi kepalanya itu ya pegawai immigration. Nah, dan untuk tahanan blok itu pun dia ada juga kepalanya. Jadi itu namanya checker ya, checker. Jadi checker itu ya dari tahanan juga diambil. Nah, jadi checker itulah yang membantu, yang checker itu tugasnya membantu pegawai-pegawai immigration itu. Jadi tiap blok itu ada checker, ada anggota checkernya, ada pekerja, ada ini, ada tahanan pekerjanya, dan dikepalai oleh checker.
Nah, checker itu ya tahanan juga. Biasanya checker itu yang menunjuk checker itu, yang memilih checker itu biasanya ya pegawai immigration ya. Nah, kepala blok itu yang memilih biasanya. Kepala blok itu kan pegawai immigration. Nah, checker itu biasanya orang-orang Rohingya, orang-orang Myanmar, Rohingya lah, karena orang Rohingya itu kan biasanya kalau di camp immigration itu mereka itu lama-lama tahanannya. Orang-orang Rohingya itu lama-lama tahanannya. Apalagi kalau mereka itu nggak punya card UN. Jadi kalau nggak punya card UN, mereka harus menunggu UN dulu agar bisa bebas. Dan bebasnya itu pun mereka dibebaskan di Malaysia juga, bukan dipulangkan ke negaranya kalau orang-orang Rohingya ya. Karena Rohingya itu kan kita tahu dia nggak punya status kewarganegaraan. Nah, di Myanmar sendiri pun dia ditolak kan. Nah, jadi kalau orang-orang Rohingya itu mereka nanti kalau dibebaskan pun ya dibebaskan di Malaysia. Beda dengan orang Myanmar. Kalau orang Myanmar dia akan dipulangkan ke negara asalnya. Nah, jadi kalau di blok-blok itu ya, itu pegawai-pegawai immigration itu ada saja caranya untuk mendapatkan uang. Dalam arti ada saja caranya untuk memeras para tahanan itu. Jadi mungkin kalian berpikir bagaimana pegawai immigration itu memeras tahanan kan, sementara tahanan itu tidak ada uang kan, tidak memegang uang kan. Nah, jadi mereka memeras tahanan itu, mereka memeras keluarga tahanan dengan memakai tahanan itu tadi. Nah, jadi seperti apa ya kalau saya katakan ya? Jadi mereka memeras tahanan itu, jadi agar tahanan itu meminta uang kepada keluarganya bisa jadi keluarganya di Malaysia juga ataupun keluarganya yang ada di Indonesia. Jadi dalam arti gini ya, pegawai immigration itu banyak berniaga lah kalau di camp immigration itu, pegawai immigration itu. Jadi pegawai immigration yang menjaga-jaga setiap blok-blok itu mereka banyak berniaga lah, berjualan, merampok, merampas, memeras para tahanan itu ya. Terlebih lagi mereka berniaga lah. Jadi apabila kalau tahanan itu mau makan ya, mungkin mau makan nasi goreng, nah, jadi mereka bisa membeli nasi goreng itu melalui pegawai immigration tersebut. Jadi pegawai immigration itu pun mengenakan tarif biasanya jauh dari kata murah ya. Nah, jadi kawan saya itu pernah dia cerita, katanya kalau mau makan nasi goreng kita harus mengeluarkan uang 100 ringgit untuk satu bungkus nasi goreng yang mungkin harganya paling mahal 15 ringgit kan. Jadi kita nanti bagaimana kita memberikan uang kepada pegawai immigration itu. Jadi kita nanti diberikan telepon oleh pegawai immigration untuk menghubungi keluarga kita. Nah, itu pun kita menghubunginya melalui panggilan WhatsApp ya. Jadi kita diberikan telepon, kita disuruh cepat nih. Kita nelpon pun kita dibatasi mereka. Kita disuruh nelpon itu dengan cepat, langsung ke pokok permasalahan. Jangan cerita-cerita yang lain lagi lah pada intinya. Nah, jadi nanti kalau kita mau makan nasi goreng ya kita teleponlah keluarga kita, suruh kirim uang ke rekeningnya si pegawai immigration tadi. Nah, jadi setelah uang dikirim ya, kalau saudara kita itu berada di Malaysia mungkin bisa dia kirim 100 ringgit kan. Tapi kalau di Indonesia ya ngirimnya dalam bentuk rupiah kan ya, 100 ringgit berapa rupiah. Jadi biasanya itu pegawai immigration itu meminta itu sekitar 350.000 rupiah agar kita bisa membeli sebungkus nasi goreng. Nah, jadi seperti itulah cara pegawai-pegawai immigration untuk mencari uang dari para tahanan. Begitu juga kalau merokok. Nah, kalau kita kepingin merokok nih ya, namanya kita di tahanan kan. Kalau kita kepingin merokok, kita bisa membeli sebungkus rokok itu dengan harga bisa sampai 250 ringgit. 250 ringgit kita akan dibelikan rokok. Nah, seperti itu tadi, kita nelpon keluarga kita, suruh kirim duit, masukkan transfer ke rekening si pegawai immigration tersebut, baru nanti pegawai immigration itu pun memberikan kita rokok. Dan itu rokok tidak bisa kita bawa ke penjara ya, ke dalam blok. Nah, jadi ada waktu-waktunya, nanti waktunya pegawai immigration itu yang menentukan.
Misalnya habis makan kan, pegawai imigrasi itu akan memanggil kita ke office-nya. Jadi tiap blok itu dia ada office-nya ya. Nah, office-nya itu ya itulah untuk ini, untuk tempat pegawai-pegawai immigration itu kan. Nah, jadi nanti kita dipanggil ke office-nya, barulah dia kasih sebatang-sebatang rokok gitu. Misalnya kita mau bawa teman, kita boleh bawa teman. Nah, nanti baru pegawai immigration-nya mengasih kita rokok. Itu pun kita tidak bisa menghabiskannya langsung satu bungkus ya. Nah, kita isaplah sebatang, nanti di bilik air lah, di tandas kita menghisap rokok itu. Setelah kita hisap rokok itu, kemudian kita akan dimasukkan lagi ke dalam sel, ke dalam tahanan, ke dalam penjara. Nah, begitu juga nanti kalau waktu jam makan malam lagi, mereka panggil lagi sampai rokok kita yang sebungkus itu habis. Nah, jadi pegawai immigration yang manggil kita. Jadi bukan kita bawa rokok itu ke dalam bilik penjara, lalu kita di penjara itu merokok-rokok, bukan. Jadi nanti kalau waktu makan biasanya pegawai immigration panggil kita, lalu kita menghisapnya di tandas. Jadi seperti itu. Nah, ada lagi teman saya cerita, kalau kita mau sewa bilik pun, sewa sel itu pun kita bisa sewa sel. Jadi ada teman saya ini. Jadi biasanya satu sel itu kan isinya 10, 5. Kalau sel kecil itu isinya bisa sampai 15 orang kan. Kalau sel yang besar itu isinya bisa sampai 21 orang. Nah, jadi ada orang yang tidak suka dia berhimpit-himpitan, bersempit-sempit lah istilahnya ya. Dia tidak suka ramai-ramai lah dalam satu bilik penjara itu. Nah, jadi dia boleh tinggal ataupun diberikan bilik penjara yang yang untuk dia sendiri. Nah, jadi satu bilik, ada lagi bilik kecil. Jadi ada 3 ukuran bilik penjara ya, kalau yang saya tahu di camp immigration ya. Ada bilik yang kecil yang isinya itu bisa 5 orang, ada yang bilik sedang yang isinya itu bisa sampai 15 orang, ada bilik yang besar. Bilik yang besar itu isinya tadi bisa sampai 21 ataupun 22 orang. Nah, jadi kalau bilik yang besar itu ya 22 orang itu kalau udah tidur, udah satu bilik itu ada 22 orang, itu udah macam ikan gembung lah kita, udah macam ikan teri lah kita di dalam itu. Kaki di kepala, kepala di kaki. Nah, kaki teman kita ke kepala kita udah sangat sempit. Begitu juga bilik yang sedang tadi yang 15 orang itu udah sangat padat tuh. Nah, jadi kadang ada tahanan ini kan dia yang nggak tahan sempit-sempitan, panas mungkin kan, ribut, nggak tenang lah rasanya. Nah, jadi pegawai immigration itu menyediakan bilik yang bisa diisi oleh satu orang kita sendiri aja. Jadi yang bilik yang kecil itu yang seharusnya untuk 5 orang bisa kita sendiri aja di dalam bilik itu. Tentunya kita membayar. Nah, jadi seperti itulah pegawai-pegawai immigration itu dalam mencari uang. Jadi kalian nggak perlu heran lah kalau kalian lihat pegawai immigration itu keretanya bagus-bagus, rumahnya besar, ya seperti itu tadi, mereka hidupnya mencari makannya dari warga asing dengan cara memeras, dengan cara mengambil kesempatan dalam kesempitan, mengambil keuntungan lah dari penderitaan warga-warga asing tadi yang ditahanan tadi. Sebenarnya itu jahat sih. Memang mereka nggak korupsi kan, tapi secara nggak langsung mereka mengambil manfaat untuk keuntungannya kan. Dan sebenarnya itu tidak dibenarkan ya. Jadi mereka pun melakukannya itu diam-diam, jangan sampai ketahuan atasan mereka. Jadi atasan mereka itu ada yang udah paku-paku itu, itu mereka takut ya. Tapi kalau masih yang kuning, yang bengkok-bengkok itu ya mereka ya sudah bermain semua itu. Sudah bersekongkol lah, sudah sama-sama tahu lah, dan sudah sama-sama melakukan pemerasan itu. Tapi kalau yang paku-paku itu ya itu mereka sedikit takut lah. Jadi itulah pengalaman di ini ya, di camp immigration, di penjara immigration. Jadi mungkin kalian yang ada keluarga mungkin yang minta kirimi uang, ya inilah ini. Mungkin kalian yang nonton ini mungkin pernah ya punya keluarga yang ditahan, dia telepon minta kirimi uang. Jadi seperti inilah.
Dan mungkin keluarga pun sedikit was-was ya, takut ditipu, ini takut jangan-jangan penipuan. Nah, makanya si pegawai imigrasi tadi memberikan teleponnya biar kita menelpon keluarga kita kan, jadi menelpon langsung kan, tidak melalui chat, tidak melalui WhatsApp kan. Jadi si tahanan ini langsung dia menghubungi keluarganya. Tentunya kan keluarganya mengenali suara ininya kan, suara daripada si tahanan ini kan, kalau memang keluarganya. Nah, jadi setelah itu ya si tahanan tadi minta kirimi uang lah kan, karena di penjara imigrasi ini jauh lebih tersiksa lah daripada di penjara Kajang. Makanya tidak heran ya kalau di penjara imigrasi ini, nah itu suara ambulans ya, suara ambulans. Makanya tidak heran kalau di penjara imigrasi ini, di camp imigrasi ini, antara sesama tahanan itu sering bergaduh, sering berkelahi. Terlebih tahanan-tahanan orang-orang Rohingya ya. Tahanan orang-orang Rohingya paling banyak buat keributan di penjara itu. Mereka paling inilah, paling nggak tahu aturan lah. Jadi paling sering ribut, paling sering berkelahi di penjara imigrasi itu ya orang-orang Rohingya. Ya orang Rohingya dengan orang Indonesia, orang Rohingya dengan orang Filipina, nanti orang Rohingya dengan orang Thailand, orang Rohingya dengan orang India kan. Orang India yang dari India sana kan, orang Rohingya sama sesama orang Rohingya pun sering berkelahi. Nah, jadi orang Rohingya ini memang enggak di luar penjara, di dalam penjara pun membuat kerusuhan. Jadi apalagi ini saya dengar ada berita sebanyak 300 orang ya, 300 orang Rohingya mau masuk ke Malaysia ya. Itu ada 2 kapal tuh mau masuk secara selundup ya, secara diam-diam. Kalau itu sempat terjadi, sempat jebol bisa masuk, wah makin ramailah Malaysia dengan orang-orang Rohingya. Makanya orang Malaysia ini kadang ada pekerja Indonesia, ada orang Indonesia yang ada di Malaysia sana, mereka menganggap merendahkan orang-orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Mereka menganggap remeh, cenderung merendahkan pekerja-pekerja dari Indonesia. Sementara kalau saya lihat ya, pekerja Indonesia itu masih jauh lebih baik dibandingkan orang-orang Rohingya ya, kebanyakan. Orang-orang Rohingya itu brutal lah. Jadi kalau ada orang Malaysia mempekerjakan orang Rohingya ya, siap-siap aja lah ya, cepat atau lambat nanti pasti mereka akan tahu sendiri bagaimana wujud asli orang-orang Rohingya ini. Makanya orang-orang Rohingya wajar aja, nggak ada satu negara pun yang mau menerima dia kan. Bahkan Myanmar sendiri pun tidak mau mengakui mereka sebagai rakyatnya kan. Nah, jadi satu lagi nih yang harus kalian ketahui. Jadi kalau kalian mau dibebaskan, mau dipulangkan ke negara asal kalian, kalian bukan gratis ya. Jadi kalian tetap membayar uang jaminan. Nah, jadi nanti kalian ada waktunya itu kalian akan diminta untuk menghubungi keluarga untuk jamin tiket lah istilahnya jamin tiket. Dan tiketnya itu sangat mahal ya. Jadi kalau ke Indonesia itu tiketnya itu senilai 900 ringgit ya, 900 ringgit. Sementara kalau kita beli tiket langsung kan itu tidak sekitar 300 ringgitan kan, paling 300 ringgit kan. Tapi kalau kita jamin tiket di penjara immigration, di camp immigration itu 900 ringgit. Nah, dulunya ya, nggak tahu sekarang. Nah, itu tiket pesawat ya. Jadi kalau kita nanti tidak punya uang ataupun tidak ada yang menjamin kita, kita tunggu lagi lah kita di penjara. Kita tunggu lagi beberapa minggu ataupun beberapa bulan. Kemudian nanti setelah itu pegawai immigration menawari kita lagi untuk jamin tiket kapal. Jadi nggak ada yang gratis ya. Nah, jamin tiket kapal dia sedikit lebih murah, 300 ringgit. 300 ringgit. Padahal kalau kita langsung beli tiket kapal ya paling 150 ringgit kan. Ini kita bayar 300 ringgit kalau mau jamin tiket pulang. Kalau kita di penjara immigration. Nah, kalau kita nggak ada juga yang jamin, kita tunggu lagi sampai pemulangan gratis. Jadi seperti itulah ya. Jadi pemulangan gratis itu pun bukan dibiayai oleh kerajaan Malaysia ya. Pemulangan gratis itu ini kedutaan kita lah, kedutaan negara kita lah yang membiayai. Nah, barulah kita bisa dipulangkan secara gratis, secara free. Nah, jadi seperti itulah alur-alurnya ya.
Nah, jadi saya mau cerita sedikit lah, itulah sedikit banyaknya bagaimana cara-cara pegawai-pegawai immigration dalam mencari uang ya, mencari uang terhadap warga-warga asing yang ada di tahanan. Jadi nggak heran lah kalau mereka itu banyak uang, kalau mereka itu keretanya bagus-bagus, rumahnya bagus-bagus, ya seperti itulah mereka memeras warga asing. Belum lagi saya cerita kalau ini ya, ada istilah itu tembak lorong. Nah, tembak lorong. Jadi walaupun kita sudah overstay, paspor kita sudah mati, kita bisa pulang lewat laut ataupun lewat udara. Nah, kita bisa pulang dengan tembak lorong tadi. Nah, itu bermain dengan siapa? Ya dengan pegawai immigration juga. Nah, tapi kalau teman saya dulu pernah, dia tembak lorong itu sama pegawai polis. Nah, itu ya, itulah mereka berdua lah, pegawai immigration, pegawai polis, ya sama aja lah ya, 11-12 ya. Jadi seperti itulah mereka cari uangnya. Memang mereka tidak korup, memang tidak korupsi, nah, tidak memeras orang-orang tempatan kan, tapi ya warga asing lah yang mereka peras. Ya itu berpulang lagi ke kalian lah, orang-orang Malaysia kan. Menurut kalian itu perbuatan yang boleh dibenarkan atau enggak kan? Mungkin kalian beranggapan, nah ya wajar aja lah, namanya warga asing, namanya pati, namanya kosongan. Nah, mungkin kalian berpikiran seperti itu kan, wajar aja pegawai immigration melakukan hal seperti itu kan, karena mungkin mereka, kalian anggap mereka aja melanggar undang-undang, mereka kosongan, sudah overstay, tinggal lebih masa, wajar aja diperlakukan seperti itu. Mungkin kalian berpikiran seperti itu, tapi mungkin ada di antara kalian yang tidak membenarkan cara-cara seperti itu kan. Walau bagaimanapun kan itu tetap salah kan, tetap memeras. Nah, jadi apabila ada warga kalian di negara-negara lain yang diperas juga, yang diperas oleh polisi, ataupun pejabat-pejabat lain, ya wajar aja, karena kalian pun memperlakukan warga-warga asing ya seperti itu dengan memeras mereka kan. Jadi kasihan juga sih saya lihat tahanan-tahanan itu, mereka sudah cukup menderita di dalam tahanan, diperas pula lagi, diambil manfaat lagi kan. Dari penderitaannya itu, pegawai-pegawai immigration tersebut ambil manfaat lagi. Nah, ini satu lagi nih. Kalau tahanan ini mau menghubungi keluarga ya, mungkin ada yang mau dikatakan sama keluarganya di Indonesia, ataupun mungkin mau atau rindu ya dengan keluarganya di Indonesia, ingin menelpon lah gitu ya. Nah, jadi pegawai immigration itu pun menawarkan ini ya, menawarkan jasanya ya. Nah, mereka ini menawarkan para tahanan itu untuk menelpon keluarga dengan telepon WhatsApp tentunya ya, video call. Nah, tentunya itu pun nggak bayar, bukan gratis. Jadi kalau untuk video call itu kalau di camp immigration Bukit Jalil ya, kalau tahanan itu mau video call mau nelpon WhatsApp ya, menelpon WhatsApp keluarganya itu yang ada di Indonesia, mungkin itu bayarnya itu kalau saya tidak salah 100 ringgit. Nah, 100 ringgit untuk 10 menit. Nah, 10 menit telepon WhatsApp-nya. Nah, untuk 10 menit telepon itu bayar 100 ringgit. Nah, jadi nanti kita dikasihlah dulu telepon sebentar kan. Nah, kita disuruh pegawai immigration itu menghubungi keluarga kita itu untuk mentransfer duit. Jadi kita hanya cakap itu hanya beberapa detik saja, hanya untuk mengatakan kirim uang ke rekening ini. Nah, aku mau nelpon, nah gitu. Jadi nanti setelah itu pegawai immigration itu WhatsApp nomor rekeningnya, baru setelah uang masuk, nah barulah si tahanan tadi dipanggil. Nah, si tahanan tadi dipanggil ke office untuk menghubungi keluarganya. 10 menit atau 15 menit itu kalau saya tidak salah. Jadi nanti kalau 15 menit nelpon itu nggak dikasih rokok sama pegawai immigration. Tapi kalau 10 menit nelpon atau 5 menit nelpon, nanti pegawai immigration itu bagi 3 batang rokok itu. Nah, jadi kita dapat telepon, nah kita boleh lagi merokok. Jadi kita boleh merokok di tandas. Nah, jadi 3 batang rokok itu kita boleh panggil 2 orang teman kita lagi. Nah, kan ada 3 batang kan, mungkin kita hanya mau isap sebatang kan. Nah, 2 batang lagi kita boleh panggil teman kita yang ada di dalam sel, 2 orang teman kita. Nah, jadi merokoklah kita di tandas itu bertiga sama teman kita. Nah, itu kalau kita pakai teleponnya tadi 10 menit.
kalau 15 menit kita nggak dikasih rokok. Nah, jadi seperti itulah permainan pegawai-pegawai imigrasi. Ada cara-caranya cari uang ya kan. Buat ini sendirilah, buat triknya sendiri. Beda lagi kalau video call. Video call itu pegawai imigrasi itu nanti minta berapa? 200 atau 250 ringgit. Nah, untuk 10 menit video call. Nah, jadi mana tahu ini tahanan mungkin rindu sama anak-anaknya, ingin melihat wajah anak-anaknya. Nah, jadi si pegawai imigrasi tadi menawarkan jasanya lah kan. Nah, ya mengambil manfaat lah dari kesusahan orang, dari penderitaan orang kan. Mengambil ini kesempatan, mencari kesempatan dalam kesempitan lah bisa kita bilang. Nah, jadi dia menawarkan lah kalau mau video call bayar 250 ringgit. Nah, jadi ya mungkin kalau tahanan ini mungkin dia ada uang atau keluarganya mungkin ada uang, ya kirim uang lah biar dia bisa untuk video call. Nah, jadi seperti itulah. Jadi pokoknya kalau tahanan immigration itu banyak lah mungkin yang menghubungi keluarganya itu minta kirimi uang ya untuk itu tadi. Ya mungkin untuk beli rokok, mungkin beli nasi goreng, atau mungkin untuk mau nelpon. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya ada sebenarnya tahanan itu diberikan telepon juga, tapi waktu-waktunya itu ada ya. Jadi waktunya ada. Jadi apabila kita sudah boleh pulang, sudah boleh jamin tiket, nah disitulah baru pegawai immigration memperbolehkan kita untuk menghubungi keluarga kita untuk jamin tiket. Nah itu pun ada waktu-waktunya. Jadi tidak setiap saat ya. Tunggu nama kita dipanggil untuk ke RO, barulah kita bisa menghubungi keluarga kita. Jadi ada waktu-waktunya. Jadi komunikasi kalau di penjara immigration ini ya, di penjara lah, mau di penjara Kajang, mau di penjara immigration, komunikasi itu adalah hal yang paling penting lah, hal yang paling yang paling susah, Sebenarnya sama saja sih. Pada saat di lock-up pun, belum naik mahkamah kita, sebelum kita naik mahkamah kan kita di lock-up dulu kan. Nah, di lock-up pun polisi sudah mulai menawarkan ini. Polisi itu sudah mulai menawarkan siapa yang mau merokok, siapa yang mau nelpon, menghubungi keluarganya, bayar. Nah, polis pun seperti itu. Bahkan polis itu kalau untuk di lock-up ya, polis itu untuk sebatang rokok ini dia harga itu 50 ringgit. Bayangkan, sebatang rokok 50 ringgit. Kalau kita mau nelpon, menghubungi keluarga, bayar 300 ringgit. Kalau kita tidak ingat nomor teleponnya, kita mau ini ya, kita mau ambil telepon kita di penyimpanan. Jadi kalau kita masuk lock-up kan barang-barang kita semua disimpan kan, ditahan, termasuklah telepon kan. Nah, jadi kita kalau nggak ingat nomor handphonenya, tentunya kita kan harus buka telepon dulu kan. Kalau mau ambil barang, ambil telepon kita tadi, kita bayar 500 ringgit untuk nelpon. Kalau kita ingat nomor teleponnya, kita bayar 300 ringgit aja untuk biaya telepon tadi. Nah, jadi seperti itulah permainan orang itu. Jadi saya mau memberitahu nih ke kalian nih, khususnya orang-orang Malaysia. Jadi kalian biar tahu lah kan, bagaimana orang-orang pejabat-pejabat kerajaan itu, bagaimana pegawai-pegawai immigration, pegawai-pegawai polis kalian itu bekerja, bagaimana mereka mencari uang di tempat mereka kerja, mencari uang terhadap warga-warga asing, memeras warga asing, ambil manfaat dari warga-warga asing, bagaimana cara mereka. Jadi kalian biar tahu aja kan. Jadi kalian kalau melihat pegawai immigration ataupun polis, kalian lihat mobilnya keren, keretanya keren kan, rumahnya bagus, istrinya mungkin belanja-belanja, hidup mewah, kalian nggak perlu heran ya. Seperti itulah cara-cara mereka mencari uang kan. Jadi kalian harus berpikir juga kan, kalau dari gaji saja kan nggak mungkin mereka semewah itu kan, pasti ada uang sampingannya, ada uang masuknya lah istilahnya. Itu saya nggak tahu ya, itu namanya rasuah atau enggak ya. Tapi yang jelas kalau menurut saya itu jelas-jelas memeras ya, mengambil manfaat ya, mengambil manfaat dari penderitaan orang. Nah itu tetap tak baik lah namanya kan. Oke, jadi mungkin itu aja sedikit yang ingin saya bagikan ya, berbagi pengalaman. Jadi sedikit banyaknya kalian warga-warga asing tahulah bagaimana
gambaran di dalam penjara immigration itu, depot immigration. Nah, kalau saya sih lebih ini ya, lebih cocok itu dikatakan penjara immigration ya, bukan camp immigration, karena tempatnya itu lebih sakit daripada penjara Kajang lah. Penjara immigration, walaupun kalau namanya itu sebenarnya depot immigration ya. Kalau warga-warga asing mengenalnya itu dengan istilah camp immigration, tapi tetap saja itu seperti penjara, lebih parah daripada penjara lah, lebih inilah, lebih menderita lah di dalam camp immigration itu. Oke, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, it's DJ.